lakukan dengan tulus, ikhlas, dan bertanggung jawab. Intinya, kalau kita sudah punya pegang 3 kunci itu, tulus, ikhlas, dan bertanggung jawab, itu insya Allah rezeki akan datang dengan sendirinya. Itu saya kirim sendiri malam-malam, itu sama anak sama istri. Baru jalan berapa meter tuh udah terbalik. Karena memang muatan terlalu banyak, pas baru sampai daerah Gandaria, Jakarta Selatan, saya ditabrak orang. Anak saya jatuh, toplesnya hancur. Itu benar-benar buat saya pahit banget sih. Karena emang saya punya harapan di situ, mah kita semangat terus. Karena usaha ini akan maju, kita akan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Hafiz. Saya owner dari Aska Beta Fish, atau teman-teman bisa lebih mengenal distributor toples khusus di ikan cupang. Saya asli dari Cilodong, Kota Depok. Nah, kebetulan memang orang tua tinggal di sana dan usaha ini saya kembangkan di Kota Tangerang dan juga di Kota Depok. Dulu basically itu saya security. Saya sebelum usaha seperti ini, sebelum saya punya orang-orang yang sekarang ikut saya juga dulu ngerasain susahnya, benar-benar susah. Jadi awal kerja saya itu security. Saya security di salah satu instansi, itu outsourcing. Jadi memang nggak ketemu saya tetap mencari jati diri saya itu ada di mana. Karena memang sebenarnya seperti inilah yang sekarang saya jalani. Inilah impian saya dari dulu. Saya punya usaha, saya bisa mengembangkan diri, kreasi saya di usaha saya gitu. Tapi kalau untuk cerita dulu itu, saya pernah menjadi security sekitar 8 tahun saya jadi security. Terus menjadi ojek online, itu benar-benar pahitnya ojek online, tidur di jalanan sama anak istri. Terus ya sampai nggak makan karena mungkin kalau pernah juga ada yang jadi ojek online, pasti tahu juga cerita gimana caranya, gimana nggak pernah makan, gimana kita ngobrol orderan, terus gimana kita benar-benar nyari duit lebihan buat hidup sehari-hari, bahkan sampai nggak pernah dapat order sehari pun kita pernah. Gitu. Jadi dari susah-susah itulah saya ambil ilmu-ilmunya. Bahkan kalau dibilang pendidikan enggak, saya cuma lulusan SMP. Saya sekolah itu hanya menginjak bangku SMP. Lulus SMP saya sudah tidak sekolah lagi. Bahkan SMA saya tidak pernah merasakan daftarnya sekolah di SMA, itu saya tidak pernah. Jadi saya hanya SMP, dan pada saat saya bisa bekerja itu alhamdulillah saya tuh bisa masuk duluan, dan ketika sudah punya gaji saya baru daftar ikut paket C untuk menyusulnya secara persyaratan gitu. Karena memang dulu sama sekali ya saya terlahir dari keluarga yang kurang mampu atau ada yang pas-pasan, jadi memang nggak bisa dan nggak mampu untuk sekolah lagi. Ya akhirnya saya milih untuk kerja gitu. Saya cari uang sendiri. Lulus SMP itu saya pernah kerja ikut sama orang di sanggar, itu gajinya cuma 300.000 sebulan. 300.000 itu di sanggar, kita tuh dulu bikin piala. Nah itu saya kerja selama 2 tahun, sampai akhir saya kerja dari situ saya kecelakaan. Ini saya tangan patah, akhirnya saya udah nggak sanggup kerja lagi. Saya rehat sekitar 2 tahun, saya rehat untuk pemulihan ini. Akhirnya setelah lulus SMP itu baru saya bekerja satpam. Pertama kali saya jadi security di mall. Itu karena bekal security itu menurut saya itu udah alhamdulillah banget. Saya bisa kerja jadi security, saya pendidikan resmi security, saya punya sertifikat. Dari mall saya pindah ke instansi tepatnya di daerah Jakarta Pusat, itu salah satu instansi juga. Dari situ selama 7 tahun saya kerja, saya sambil kerja sambil nyari apa nih kira-kira dari pekerjaan tuh yang bisa menghasilkan juga. Karena dulu UMR belum begitu besar ya, UMR dulu kan cuma 1.300.000, sedangkan saya punya anak istri yang harus saya hidupi, saya juga punya orang tua.
Dan saya di situ cari sampingan, kadang saya ngojek, dulu belum ada ojek online juga, belum terlalu terkenal, saya ngojek biasa. Saya ngelakuin hal apapun yang disuruh sama orang, nyuci-nyuci mobil, dulu di kantor tuh nyuci mobil, saya mau suruh fotokopi, kayak saya security tapi ketika saya lepas, saya lagi libur, itu saya datang, saya menawarkan diri, Pak, kira-kira ada kerjaan apa yang bisa saya kerjakan, benar-benar buat tambahan saya. Akhirnya, oh yaudah kamu coba nih anterin berkas ini ke sana, kamu anterin ini, jadi kayak tukang ojek khusus dia gitu. Nah itu benar-benar saya jalani semata-mata karena memang saya kekurangan. Jadi saya tipikal orang yang lebih baik saya mencari dengan cara apapun, yang penting saya tidak mencuri daripada itu tadi saya bilang, daripada saya melakukan hal yang tidak baik. Jadi walaupun sedikit, yang penting cukup buat hidup saya, gaji saya juga sudah bisa dibilang terbantu dengan kegiatan-kegiatan luar yang saya lakukan gitu. Nah akhirnya setelah dari situ saya memilih lagi untuk fokus di ojek online, karena dulu waktu baru-baru itu lumayan banget penghasilannya, tapi walaupun itu tidak terlalu lama, ya setidaknya itu ada hasil di situ, dan itu saya fokuskan. Setelah dari ojek online, saya sampai sekarang masih aktif akunnya. Kadang-kadang saya juga masih suka narik ojek online kalau lagi nggak ada kegiatan, saya masih suka ambil orderan gitu. Jadi setelah dari situ saya kerja lagi. Nah, momen kenapa saya punya usaha ini itu berawal pada saat saya kerja menjadi security di salah satu bank. Saya menjadi security di salah satu bank, saya outsourcing di bank tersebut. Pada saat itu karena memang ya boleh dibilang cukup untuk penghasilan, cukup, tapi itu pun kita harus gali lubang tutup lubang. Nah sampai akhirnya saya dikasih tahu sama temen usaha toples ini, itu sama supir di kantor, lu beli toples ini aja, nih gue jual, kata dia, ini gue jual. Tapi saya pikir kalau misalnya saya beli sama dia berarti dia ada keuntungan. Saya cari tahu melalui akun media sosial, saya cari tahu ternyata ada yang jual lebih murah. Nah di situ saya ambil momennya. Jadi dari harga yang dia tawarkan ke saya, kalau nggak salah waktu itu 150.000, saya cari di akun sosial media ternyata cuma selisihnya hampir 30 atau 40.000. Nah itu kan lumayan banget untuk satu paknya ya. Akhirnya saya coba pesen di akun sosial media tersebut. Saya pesen, saya coba, dan saya jual kembali. Dan ternyata itu peminatnya ada gitu loh. Memang ternyata benar peminatnya ada. Sambil kerja, saya dulu sambil security di bank itu, saya sambil posting. Saya posting ke akun sosial media juga. Saya posting, saya jual toples ukuran sekian-sekian untuk cupang. Terus saya lakukan alhamdulillah pesanan, dan itu dulu saya kirim 1 bal. Setelah pulang kerja saya kirim 1 bal. Itu kadang saya dulu kerja di daerah Jakarta Barat, saya kirim ke Bekasi. Itu benar-benar saya cari kepercayaan pelanggan. Jadi sebenarnya nggak ada keuntungan di situ, tapi saya tanamkan servis, saya tanamkan benar-benar kepercayaan pelanggan dulu buat saya. Jadi trustnya tuh supaya dapat dulu ke saya. Saya benar-benar disupport sama anak dan istri. Jadi saya tuh kalau hari libur, hari Sabtu Minggu saya ada orderan, tetap saya terima dan tetap saya kirim, karena memang itu momen saya juga buat nyari sampingan di full-fullnya. Itu saya pernah juga dapat dari Tangerang, itu ordernya via saya punya akun Tokped. Nah di Tokped itu dia order banyak, hampir 12 bal toples, sedangkan pada saat dikirim kurir Gojeknya nggak mau. Kurir Gojeknya nggak mau karena 12 bal banyak banget dan dia cuma mau bawa 1 atau 2 bal. Akhirnya itu saya kirim sendiri malam-malam, itu sama anak sama istri. Saya anak di depan, istri saya di belakang saya, dan di belakangnya lagi toples. Itu saya bener-bener bawa dan baru jalan berapa meter tuh udah terbalik. Udah ambruk gitu. Jadi karena memang muatan terlalu banyak,
anak sampai benar-benar kejepit. Saya bawa tas juga karena kebetulan pada saat itu ngirim ke daerah Cibitung. Habis ngirim saya rencana mau langsung pulang ke Jepara karena istri saya orang Jepara, orang Jawa Tengah. Saya langsung pulang ke sana. Jadi karena banyak banget tuh muatan. Saya cuma punya motor, akhirnya ya udahlah kita pakai motor aja mah. Itu pas baru sampai daerah Gandaria, Jakarta Selatan, saya ditabrak orang. Anak saya jatuh, toplesnya hancur. Hancurnya ya karena ini toples plastik, jadi pada penyok gitu loh. Nah, mungkin saya paham pada saat itu si yang nabrak itu mungkin risih dengan kendaraan saya yang terlalu berat, yang terlalu banyak muatan melebihi kapasitas. Tapi dia nggak ngelihat kalau saya bawa anak kecil di depan gitu loh. Ketika saya ditabrak, anak saya jatuh. Nah di situ baru dia ikut bantu. Yang tadinya mungkin dia kesel tapi dia jadi bantu. Itu toples saya rusak. Akhirnya saya kirim ya dengan keadaan yang apa adanya. Saya ceritakan kalau di jalan saya ada masalah, saya kirim cuma pakai motor. Karena memang kalau pakai mobil ongkirnya nggak akan sesuai, pasti lebih mahal gitu. Ini saya bareng sama ini. Akhirnya ya alhamdulillah diterima juga sama pelanggan. Itu dia minta ganti, tapi saya bilang untuk penggantiannya nanti setelah saya pulang dari Jawa Tengah ya Pak. Saya bilang karena saya habis ini mau langsung ke Jawa Tengah sama anak istri saya bilang gitu. Itu benar-benar buat saya pahit banget sih. Karena emang saya punya harapan di situ. Mah kita semangat terus karena usaha ini akan maju, kita akan naik. Istri saya nggak bisa ngomong apa-apa karena memang kondisinya sudah lelah hampir pingsan. Pernah juga ngalamin itu pesan 5 bal dari Jakarta Barat ke Bogor. Setelah saya sampai di alamat lokasi yang dikirim ternyata alamatnya palsu, nomor teleponnya nggak bisa dihubungi. Akhirnya ya dengan capek dan sedih banget sih, itu sedih. Dan saya pikirnya ya Allah, nih orang tuh nggak ngargain banget gitu loh. Udah bayar di tempat gitu kan. Saya udah bener-bener kirim sampai lokasi, ternyata di PHP. Bener-bener nggak ada kabar sama sekali. Akhirnya saya tunggu sampai 2 jam di lokasi. Sampai saya telepon itu nggak, sama sekali nggak bisa, sambil istirahat juga. Akhirnya ya udah saya putuskan buat pulang, bawa toples itu dari Bogor. Saya pulang ke rumah saya akhirnya yang di Depok. Karena rumah orang tua saya di Depok. Saya pulang buat numpang istirahat, daripada saya balik ke Tangerang kan jauh banget. Jadi saya pulang ke Depok gitu. Jadi istirahat dulu. Akhirnya sambil istirahat itu saya sambil posting-posting juga yang wilayah Depok, yang mau beli toples gini-gini. Akhirnya alhamdulillah saya sambil perjalanan pulang ada yang pesen, dan itu memang ya Allah Maha Adil ya, Allah Maha Adil. Jadi Allah nggak akan pernah membohongi orang yang benar-benar punya usaha. Pasti dia juga akan ngasih rezeki juga, walaupun satu nggak dapat, masih ada rezeki tempat lainnya. Itu benar-benar saya jalanin banget. Jadi saya pulang ke Tangerang. Saya pulang itu bukan untuk istirahat, bukan. Saya pulang untuk sekedar menginformasikan sama istri kalau saya dalam keadaan baik-baik aja. Tapi di rumah saya sudah order lagi, posting lagi, jualan lagi. Dari situ deal ke pabrik. Nah, ke pabrik kadang-kadang kalau hari libur istri saya ikut kirim bareng, biar karena kasihan di rumah sendirian gitu kan. Akhirnya tahun 2019 bulan November saya resign dari security. Nah, itu dari bulan Januari 2019 saya sudah mulai merintis usaha ini pelan-pelan. Itu berjalan juga nggak langsung. Dari Januari sampai ke November itu ya tadi saya laku 1-2 bal. Saya tetap terus kembangin servis, itu berjalan selama 7 bulan. Servis terus saya kirim itu selama sambil kerja. Pulang kerja ngirim toples, pulang kerja ngirim toples. Pada akhirnya saya memutuskan untuk fokus di usaha ini. Padahal pada saat itu saya mau resign di mana saya lagi dalam prestasi terbaik di kerjaan saya. Saya benar-benar kalau dihitung penilaian, itu penilaian saya A+. Nah, itu akhir tahun kita tuh di kantor tuh ada yang namanya bonus. Bonus itu kalau A+ bisa dibilang 2-3 kali gaji bonusnya. Itu kalau kita kalikan UMR misalnya 4 juta aja udah ketahuan 12 juta. Itu teman-teman, lu ngapain? Ketika saya cerita gue pengen resign,
gue pengen usaha toples, gimana ya menurut lu? Jangan, lu udah mau bonus katanya. Tapi ya di balik itu saya goyah juga karena saya sudah punya penghasilan di sini, di toples ini gitu loh. Waktu itu saya nyambi aja, saya pulang kerja ngirim, itu kalau dihitung secara omset itu sudah di atas 10 juta selama 1 bulan. Akhirnya saya setelah saya ajukan resign itu saya nggak diizinkan sama kepala cabang saya karena memang saya lagi berprestasinya. Saya tuh pernah menjuarai lomba security yang diadakan sama kantor dan nama saya langsung terangkat di situ. Nah di situ saya mau dipromosikan untuk naik, tapi saya terima. Dan ketika saya mengajukan resign saya tidak juga diizinkan. Akhirnya, kamu maunya apa? Bu, saya jujur, saya kalaupun saya harus lanjut, saya butuh kerjaan yang enggak seperti security, karena kalau security itu saya harus standby dan saya malu, Bu, jujur. Karena saya setiap saat megang handphone. Karena kalau di area hall banking itu nggak mungkin dong satpam main HP, kan nggak etis banget. Akhirnya saya ditempatkan di bagian marketing. Nah, di marketing itulah puncak momen saya mendapatkan ilmu. Betul, mencari pelanggan sangat susah, target nggak kecapai. Tapi disitulah momen saya mendapatkan ilmu. Saya diajak sama supervisornya untuk ketemu orang-orang besar. Nada bicaranya, cara menanggapi orang lain, itu saya pelajari semua. Setelah saya dapat ilmu yang sangat banyak tadi di marketing, saya benar-benar putuskan saya untuk resign. Akhirnya Januari 2020 saya full resign dan saya fokuskan untuk usaha di toples. Namanya kita usaha banyak banget, sama juga buat teman-teman pasti juga pada bingung. Ada yang punya modal nggak tahu mau jualan apa. Ada juga yang punya modal, punya barang yang mau dijual, tapi dia nggak tahu jualnya kemana. Itu banyak banget problematika usaha tuh, banyak banget. Nah, saran saya, kalau itu, saya pun dulu sama seperti itu. Akhirnya ambil pelajaran hidup kalian masing-masing. Karena kalian semuanya tuh pasti punya pelajaran hidup masing-masing. Ambil. Dan ketika ada momen, tidak punya modal sekalipun itu bukan satu batasan kalian tidak bisa berkreasi. Saya usaha toples ini bahkan sampai pernah omset sampai terbesar di omset toples ini 1,2 miliar sebulan. Itu modalnya 0 rupiah. Hanya modal kepercayaan yang tadi saya ceritakan. Hanya modal benar-benar saya tanamkan trust ke pelanggan-pelanggan saya. Gimana caranya? Oh, mereka nggak percaya buat transfer, kita pakai bayar di tempat. Oh, mereka ini kita adakan lagi solusi. Oh, mereka berat di sini. Ya udah, kita masih dikasih karunia akal pikiran sama Yang Maha Kuasa. Inspirasi buat teman-teman. Ketika kita sudah ada di posisi atas, jangan pernah lupa sama orang yang ada di bawah. Ya. Aska Betavis ketika lagi puncak-puncaknya, saya dari belum punya mobil, akhirnya saya bisa beli mobil. Saya dari belum punya orang yang ngebantu, saya akhirnya pada saat itu saya punya 15 anak buah yang membantu untuk pekerjaan saya, untuk usaha saya. Dan saya juga akhirnya di Depok, tadinya cabang utama saya pusatnya di Tangerang, saya buka cabang di Depok untuk membantu operasional saya supaya tidak terlalu berat. 15 orang itu saya gerakkan. Nah, di situ saya selalu setiap bulan itu saya selalu melakukan acara santunan kepada anak-anak yatim atau kepada kaum duafa dan mereka-mereka yang membutuhkan. Itu selama 1 bulan sekali, selalu rutin. Dan setiap Jumat saya selalu belikan sembako kecil untuk orang-orang yang kadang-kadang saya suka muter. Saya suka muter pakai mobil bak itu, saya suka muter keliling, suka ada yang bawa-bawa rongsok, itu saya kasih, Pak, nih Pak, rezeki ya Pak, buat ini gitu. Nah, kira itu setiap bulan sampai saya punya hampir 70 anak asuh yatim piatu. Itu benar-benar menurut saya, selain saya
kita harus ingat sama yang di bawah, itu kita juga dapat barokahnya. Jadi itu benar-benar ngebantu banget. Kita tuh didoain sama anak yatim. Kebayang banget gak sih kita buat dapat doa dari orang anak-anak yatim tuh, itu luar biasa banget. Menurut saya itu sangat luar biasa banget. Dan itu efeknya berefek yang benar-benar, usaha saya bukan makin runtuh, ngeluarin duit semakin banyak, sedekah semakin banyak, ini usaha semakin naik, semakin naik. Jadi kepercayaan orang, ya, pelanggan semakin percaya, orderan dari mana aja masuk gitu loh. Itu yakinkan, semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita juga akan menghasilkan. Sebenarnya untuk produk semua sama, tapi karena toples ini dulu ketika belum terkenal, tadi saya bilang pertamanya orang main ikan cupang tuh pakai kaca, tapi pecah. Akhirnya saya jual toples plastik ini yang lebih aman dan beningnya sama, lebih elegan gitulah buat cupang, lebih bagus dan lebih safety. Kalau pabrik ini dulu cuma satu, sellernya yang banyak. Sebenarnya produknya sama, yang membedakan itu servisnya. Kita harus punya servis dalam usaha. Tadi saya sudah ceritakan panjang lebar di awal, kita harus punya inovasi by inovasi. Ketika sudah punya inovasi A, jangan stuck di situ. Lakukan lagi inovasi baru. Lakukan lagi inovasi baru. Lakukan lagi inovasi baru. Dan kalau memang kalian pernah ada undangan untuk mengikuti kayak seminar, wirausaha, itu ikuti. Karena itu ilmunya banyak banget. Buat teman-teman yang memang lagi baru mau mulai atau lagi ngejalanin usahanya kecil-kecilan atau yang benar-benar pengen maju, pengen sukses, satu ya. Ini motivasi dari saya. Lakukan dengan tulus, ikhlas dan bertanggung jawab. Intinya kalau kita sudah punya pegang 3 kunci itu, tulus, ikhlas dan bertanggung jawab, itu insya Allah rezeki akan datang dengan